dalam hati kita tidak tenang. Wal birru, suatu kebaikan yang baik, yang tepat buatmu, matma'annat ilahi nafsuka, adalah sesuatu yang jiwamu, nafasmu merasa tenang sejak awal. Maka kalau ada menikah, ada rasa-rasa keraguan, pelajari apakah keraguan ini hanya gara-gara takut ingin melakukan, akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, atau seperti apa. Terus pelajari, ungkap satu persatu sehingga nanti akan kelihatan saya ini sebenarnya keraguan apa biasa, hanya sebatas nervous karena akan melakukan hal yang belum pernah kita alami, dan seterusnya. Kalau memang ada keraguan bahwa nikah dengan perempuan, pikirkan lebih dalam lagi. Jangan salah memilih jodoh, fatal ya. Jangan gara-gara dia cantik, sudah menemani kita dan kesepian kita selama ini, kita langsung memutuskan dia saya akan menikah dengannya. Hati-hati, sekali Anda salah memilih, fatal. Bisa mengubah seluruh orientasi, seluruh misi, seluruh perjuangan hidup Anda. Jangan sia-siakan usia, jangan sia-siakan umur Anda hanya gara-gara salah memilih jodoh. Karena saya punya banyak teman yang begitu. Jadi kasihan sekali hidupnya. Semula dia orientasinya luar biasa, dia berjuang, dia juga hidupnya tenang. Berubah dari kebahagiaan jadi bencana gara-gara salah memilih pendamping hidupnya. Oke, tak bilbastain, artinya isti'anah. Hadirkan kesadaran dan keyakinan bahwa Allah selalu membimbing Anda, Allah bersama dengan Anda, Allah akan membantu dan memudahkan apapun urusan Anda. Asal Anda yakin sesuatu itu tidak membuat Anda ragu. Artinya Anda yakin bahwa sesuatu itu sudah baik, benar dan baik buat kehidupan Anda. Benar berarti benar menurut ukuran syariah, baik berarti menurut ukuran personal. Karena tidak semua hal yang benar itu baik buat kita. Orang diciptakan beda-beda. Ada yang memang dia baik ketika dia harus terjun di bisnis, ada yang baik ketika harus terjun di dakwah, dan segala macam. Tiap orang punya makamnya sendiri-sendiri. Maka belum tentu hal yang baik buat orang lain baik buat kita. Jadi kita tidak mudah tergoda. Oh, ini itu maksudnya begini kok kelihatannya enak. Nah, jadi kita belum melihat diri kita sendiri, kita selalu melihat orang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bil bastain isti'anah. Mana level kedua? Kalau kita sudah terbiasa mengamalkan makna isti'anah, kita akan naik level. Abdi, ta'diyah. Ta'diyah itu artinya menerobos pada objek. Kita akan mulai dimudahkan Allah untuk menerobos rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia Allah di balik peristiwa. Maka hikmah apa firasat kita akan semakin dalam. Karena ta'diyah, hanya ta'diyah. Artinya menerobos asma, menerobos tanda Allah, menerobos kemahaan Allah, menerobos sifat-sifat kemahaan Allah. Artinya kita sudah mulai membuka diri dan mendapatkan pancaran kemahaannya dan memahami segala dari tanda-tanda yang sudah dikirimkan kepada kita. Ibastain wa'adi ta'diyah. Kalau takdir ini sudah biasa hadir, kita sudah biasa sering merasakan bahwa oh apapun yang ada di sekitar saya ini adalah sapaan-sapaan Allah. Kita selalu melihat apa yang ada di balik, bukan apa yang tampak. Karena yang ada di balik itu adalah Allah. Ini artinya menerobos. Kita sudah tidak mudah terkecoh oleh apa yang tampak, tapi apa yang sesungguhnya yang kita lihat. Bebas kain wajib. Awal, kalau kita sudah terbiasa mengamalkan itu dalam kehidupan, dengan sendirinya kita akan naik level. Mu'awadah artinya pertukaran. Kita akan meniatkan hidup kita tukarkan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebutkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau Anda sudah menukarkan diri Anda, sudah bertransaksi dengan Allah bahwa Anda akan menukarkan itu dengan ridhonya Allah, maka tidak ada hal yang akan membuat Anda gelisah. Tidak ada hal yang akan membuat Anda sengsara. Apapun keadaannya, Anda akan merasa itu kenikmatan. Berdasarkan wa'adi mu'awadah. Al-suki ilsaf. Kalau makna mu'awadah ini, makna pertukaran hidup Anda dengan ridha Allah sudah benar-benar bisa diterapkan, sudah benar-benar mapan, sudah terinstall dalam kehidupan kita, akan naik level ke al-suki ilsaf. Ilsaf adalah pertautan. Pertautan berarti kita akan selalu bersama-sama dengan Allah. Kita sudah mulai bersahabat. Kita mulai bersahabat dengan Allah. Disitulah kita mulai memasuki tingkat kewalian. Pertama, kita bersahabat terus dengan Allah. Ilsaf. Salah satu yang dimaksudkan oleh
konsep manunggaling walaupun itu, tapi melalui level-level tadi. Kemudian meningkat lagi di makna fi. Ba artinya adalah fi berarti di dalam, berarti akan hadir keyakinan yang sangat mendalam di pikiran bawah sadar kita, di dalam ruh kita, bahwa segala apa yang ada dan apapun yang terjadi di alam semesta ini bukan lain merupakan sesuatu yang berada di dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran kita akan semakin mendalam lagi, karena kita akan mulai bisa memahami dengan cara Allah memahami. Karena kita sudah mulai melihat, oh semua terjadi ini atas konsepnya Allah, maka kita sudah mulai masuk memahami. Jadi kita sudah mulai belajar untuk memahami apapun dengan cara Allah memahami dalam tanda kutip. Kita bisa berpikir dengan cara Allah berpikir. Kita bisa berlogika dengan cara Allah berlogika. Nah, kemudian meningkat di makna fiwamin, bahwa semua ini bersumber dari Allah. Kalau tadi ada konsepnya, kemudian pelaksanaannya seperti apa? Konsepnya semua dari Allah, ide-idenya, kemudian pelaksanaannya juga di bawah manajerial langsung Allah, di bawah pemeliharaan dan pemantauan langsung Allah. Maka kita sudah mulai belajar apa? Bertindak dengan cara bertindaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan banyak salah lagi, karena kita selalu menyadari, oh apa sih yang dikehendaki Allah dari kejadian ini? Oh ini, itu fi. Rancangan Allah seperti ini. Oh kalau begitu apa sih yang dilakukan oleh Allah? Oh Allah melakukan seperti ini. Kalau begitu aku harus menyelaraskan diri, menyesuaikan, berpikir dengan cara berpikirnya dan menyikapi bertindak dengan cara bertindaknya. Di mana min, dari. Kemudian yang terakhir di mana an. An adalah tentang atau atas nama. Kalau semua sudah terkumpul, maka kita bisa hadir sebagai pribadi yang keberadaan kita sudah merupakan atas nama Allah. Apapun yang kita lakukan sudah atas nama Allah. Kita benar-benar sah menjadi Khalifatullahi fil ardi, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Karena kita sudah bisa memposisikan diri kita ibarat seruling, di mana Allah yang meniupnya. Kita memposisikan diri sebagai seruling, dan Allah yang meniup seruling itu, sehingga suara yang keluar adalah suaranya Tuhan. Itulah tingkatan tertinggi para aulia yang dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa terus melakukan kurban, usaha mendekatkan diri padaku dengan farduan dan dengan sunnah-sunnah, zikir apa segala macam, maka aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk menangani. Aku akan menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Aku akan menjadi matanya yang dipakai untuk melihat, dan seterusnya. Hadis sahih. Itu atas nama. Berarti bismillahirrahmanirrahim, mana tertingginya adalah atas nama Allah. Karena kita betul-betul mewakili. Kita menjalankan tugas. Kita mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. An juga punya pengertian tentang bahwa pada dasarnya, sejatinya, seluruh apa yang diciptakan oleh Allah ini dan apapun yang terjadi bukan lain hanya merupakan cerita tentang Allah semata. Ini semua adalah cerita tentang Allah. Maka kita akan apa? Akan merasakan getaran-getaran kecintaan dan kerinduan terus-menerus dengan Allah. Karena semuanya adalah cerita tentang Allah. Bayangkan, kalau Anda sedang kasmaran pada seorang perempuan, Anda lewat, ada sepatu yang mirip dengan sepatu yang dipakainya dia, dipakai si dia, Anda sudah bergetar kan? Begitu juga hamba-hamba Allah sudah mencapai maknaan pada bismillah. Semua ini cerita tentang Tuhan. Maka ketemu apapun itu ya selalu merasakan, dia akan tergetar, terus tergetar oleh kehadiran Tuhan, karena dia menjadi sang perindu sejati ya seperti itu. Sebagaimana dalam contoh, yaitu kita senang dengan seseorang, kita jalan-jalan, kita lihat ada baju yang mirip dengan baju yang sering dipakai dia, sudah ingat teringat kepadanya. Ada getaran tersendiri. Maka itulah yang akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang telah menjalani, mengamalkan 7 level makna pada bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sudah terima sebagai tamu di sini dengan penuh keakraban, dengan hangat, dengan makanan dan minuman gratis, dengan teman-teman yang sungguh sangat luar biasa. Ya, saya tidak merasa sungkan karena saya masih berposisi sebagai tamu kan 3 hari maksimal. Nah, siap nanti insya Allah saya akan berangkat ke Dusil. Jadi saya tidak perlu sungkan pada hari ini, tidak perlu sungkan untuk ikut iuran karena saya masih tamu. Kecuali kalau lebih dari 3 hari ya. Di 3 hari saya harus berpikir iuran. Kalau tidak ya saya makan di luar. Pertama itu terima kasih sekali. Yang kedua mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada tingkah laku, perkataan atau sindiran-sindiran yang membuat Anda kurang nyaman atau bahkan terluka, karena memang tidak seluruhnya saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebagainya. Yang terakhir mohon tetap didoakan, terus-menerus didoakan, dan harapannya apa yang kita pelajari selama 3 hari ini karena bersentuhan langsung, bukan hanya pengetahuan, tapi bersentuhan langsung dengan kehidupan kita, dan teknik-tekniknya juga sudah kita share, maka berusahalah untuk diamalkan sehingga Anda akan mendapatkan langsung manfaat dan reaksi dari pembelajaran ini. Nah, bayangkan orang yang non muslim saja, Katolik, Kejawen, bahkan ada yang dari dari Kalimantan itu turunan Dayak, nah dengan paham Dayaknya itu mampu kok melakukan komunikasi dengan batu, dengan ini. Kenapa Anda yang seringkali menjalankan sholat belum mencoba? Ini lakukan saja, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan. Kalau sudah begitu Anda akan mendapatkan banyak guru, karena dimanapun Anda bisa berguru. Kadang-kadang Anda nanti akan disapa oleh batu, oleh pepohonan. Anda sedang bersedih misalnya, tiba-tiba disapa, ngapain saya mau bersedih? Lihat sini aku. Misalnya Anda lewat ada ikan, ngapain kamu bersedih? Kamu diberi pikiran oleh Allah, diberi kaki, diberi tangan, kok sedih soal kehidupan? Lihat ini diriku, misalnya mau mangan tok, tidak punya tangan, tapi juga hidup kan? Hidup dan dia menikmati hidupnya. Kadang-kadang Anda disapa dan Anda mendengarkan bagaimana dia menasihati Anda. Nasihat makhluk-makhluk Allah yang lain itu sangat tulus. Ya, nasihat makhluk Allah yang sangat tulus. Kalau manusia menasihati, kadang-kadang ada banyak kepentingan dan campuran-campurannya. Tapi kalau makhluk Allah yang lain, kecuali dari bangsa jin dari manusia, itu sangat tulus. Jadi belajarlah untuk membuka hijab-hijab kita sendiri, karena pada dasarnya cahaya rahmatan Allah, cahaya rahmat, cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan cahaya-cahaya yang lain itu sudah terpancarkan. Ibarat matahari setiap harinya selalu muncul dan menyinari kita. Tapi ketika kita memilih untuk masuk di dalam ruangan, ada jendela pun kita tutup, itu salah kita sendiri, tidak mendapatkan pancaran sinar matahari. Begitu juga umpamanya dengan pancaran sinar nurnya Allah, nur ilmu, nur hidayah, nur ma'rifah, dan segala macam. Ini sudah memancar, tapi kita saja yang masih berselimut dan menutupi diri. Jadi jangan salahkan Allah, menyalahkan takdir. Wah, kalau sana sih anaknya kiai, kalau sana sih anaknya ini, kalau sana sih santri, kalau saya tidak pernah nyantri sejak dari awal. Tidak, Allah maha adil. Apakah matahari memilah-milah orang kafir, tidak kafir, dari keturunan? Tidak memilah-milah, dipancarkan terus. Pancaran cahaya Allah juga begitu, tidak memilah-milah siapapun. Tinggal orangnya saja, apakah dia lebih memilih menghindar dari matahari kemana-mana pakai payung, atau dia justru membuka diri. Silahkan, pancarilah. Jadi intinya bukalah hijab, karena itu sudah ada, sudah selalu menyapa dan mendekati kita. Kita saja yang menjauh dengan menutup diri. Intinya itu, terima kasih sekali. Mohon doanya, insya Allah saling mendoakan, dan saya juga akan berusaha untuk tidak melupakan. Kalau secara umum, insya Allah juga tetap saya doakan. Secara khusus, kadang-kadang insya Allah teman-teman yang ada di Al-Barokah, insya Allah secara khusus. Cuman secara umum sudah masuk dalam keseluruhan saudara-saudara kosmik, saudara-saudara saya. Oke, matur suwun. Mohon maaf
sepuh di sini, mohon maaf kalau memang guyonannya itu agak-agak nyerempet-nyerempet, sering-sering nyinggung apa santri putri Hongkong, ya mohon dimaafkan. Kalau memang itu fitnah, mungkin faktanya lebih dari itu. Jadi kalau saya menyampaikan yang tidak sama kan berarti fitnah. Oke, matur suwun. Salawat lagi. Selamat, nggak usah pakai mungkin. Ya.